Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan walaupun kali ini kita di masa pandemi ini belajar secara online atau secara daring, bukan berarti semangat belajar kita menurun ya. Kita harus tetap semangat bagaimanapun cara pembelajaran yang kita pakai saat ini, saat pandemi ini. Kita harus tetap semangat semuanya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang materi bab 3. Sebelumnya harus kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negaranya harus tunduk pada hukum. Dan harus kalian ketahui juga bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Undang-Undang 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Maka kali ini kita akan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan nasional. Simak videonya berikut ini bersama saya, Dita Amalia. Kali ini kita akan membahas materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan itu berbeda karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu merupakan semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki ciri-ciri, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati, dan yang terakhir adalah bersifat abstrak. Lalu, apa saja landasan peraturan perundang-undangan itu? Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu bahwa suatu rumusan peraturan harus berkaitan dengan dasar ideologi, yaitu Pancasila. Selanjutnya landasan sosiologis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tubuh dan hidup dalam masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu ada landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum dasar atau legalistis yang terdapat dalam ketentuan lain, di mana landasan yuridis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama landasan beraspek formal, dan yang kedua landasan beraspek material. Asas-asas peraturan perundang-undangan apa aja sih? Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 maupun dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama-sama menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi yang pertama itu ada kejelasan tujuan, selanjutnya kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, ketiga sesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, keempat dapat dilaksanakan, kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, selanjutnya kejelasan rumusan, dan yang terakhir adalah keterbukaan. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas. Yang pertama asas pengayoman, yakni harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman rakyat. Selanjutnya asas kemanusiaan, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara. Asas kebangsaan, yakni bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Selanjutnya asas kekeluargaan, lalu asas penusantaraan, di mana perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya asas Bhinneka Tunggal Ika, yakni materi muatan peraturan harus memperhatikan keberagaman Indonesia, yaitu ada asas
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, selanjutnya asas ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Seperti itulah video yang sudah Ibu tampilkan tentang makna peraturan perundang-undangan nasional. Semoga kalian bisa memahami dan menyimaknya secara saksama, dan semoga kalian bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Jangan lupa kalian untuk subscribe dan komen nama kalian, beserta kelas dan asal sekolah kalian. Dan di video selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi setelah ini tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.